Siap-siap merinding? Kisah anak yatim piatu yang satu ini bakal bikin kamu nangis terharu sekaligus termotivasi. Dari hidup di panti asuhan, siapa sangka dia bisa jadi seorang hafiz Quran dan ulama yang dihormati? Yuk simak cerita lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Jida Jikir, tempatnya kita belajar dan berbagi ilmu agama. Kali ini aku mau cerita tentang seseorang yang luar biasa banget. Namanya Ahmad. Sejak kecil, Ahmad udah yatim piatu dan harus tinggal di panti asuhan. Kehidupan di panti tentu nggak mudah ya guys. Banyak keterbatasan dan tantangan yang harus dihadapi. Tapi Ahmad nggak pernah menyerah. Dia punya semangat yang luar biasa untuk belajar dan meraih cita-citanya. Di tengah kesederhanaan panti, Ahmad justru menemukan ketenangan dan kedekatan dengan Al-Quran. Dia mulai belajar membaca dan menghafal Al-Quran sejak usia dini. Ketekunannya membuahkan hasil, dia berhasil menjadi seorang hafiz Quran di usia yang sangat muda. Ini benar-benar bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Aku yakin banget, kisah Ahmad ini bisa jadi inspirasi buat kita semua, terutama buat teman-teman yang mungkin lagi merasa down atau putus asa. Ingat ya guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya rencana yang indah buat kita. Perjalanan Ahmad nggak berhenti di situ aja guys. Setelah menjadi hafiz Quran, dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, mendalami tafsir, hadis, dan fikih. Semangatnya untuk menuntut ilmu nggak pernah padam. Dia selalu haus akan pengetahuan dan ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Selain belajar, Ahmad juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di panti asuhan. Dia membantu adik-adiknya belajar, memberikan motivasi, dan menjadi contoh yang baik. Dia selalu ingat pesan orang tuanya yang meskipun sudah tiada, selalu hadir dalam hatinya untuk selalu berbagi dan menyebarkan kebaikan. Aku salut banget sama Ahmad. Dia nggak cuma pintar, tapi juga punya hati yang mulia. Dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain meskipun dia sendiri pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya. Ini adalah cerminan akhlak seorang muslim sejati yang selalu peduli dengan sesama dan berusaha untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari sini kita belajar bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Setelah lulus dari pendidikannya, Ahmad mulai aktif berdakwah di berbagai tempat. Dia menyampaikan ceramah-ceramah agama yang menyentuh hati, mengajak orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan solusi untuk berbagai permasalahan hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gaya bicaranya yang santai dan mudah dipahami membuat banyak orang tertarik untuk mendengarkannya. Nggak cuma itu, Ahmad juga dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Dia nggak segan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kalangan, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan nasihat yang bijak. Kehadirannya selalu membawa kedamaian dan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Aku percaya, Ahmad adalah salah satu contoh ulama muda yang bisa menjadi panutan bagi generasi muda. Dia membuktikan bahwa menjadi seorang ulama nggak harus kaku dan serius, tapi juga bisa ramah, inspiratif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kita semua bisa belajar banyak dari beliau. Kisah Ahmad ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa dan ketekunan. Dia berhasil mengubah nasibnya dari seorang anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan menjadi seorang hafiz Quran dan ulama yang dihormati. Ini semua nggak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari orang-orang yang menyayanginya. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan potensi diri sendiri. Setiap orang punya potensi yang luar biasa untuk meraih kesuksesan, asalkan mau berusaha dan berdoa. Jangan biarkan keterbatasan menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Ingat ya guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dan akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Aku berharap kisah Ahmad ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jangan pernah berhenti belajar dan berdakwah, karena itu adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah guys,
Itu dia kisah inspiratif dari seorang anak yatim piatu yang berhasil menjadi hafiz Quran dan ulama. Gimana menurut kalian? Keren banget kan? Semoga kisah ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berdakwah, karena itu adalah bekal kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oh ya, buat kalian yang punya kisah inspiratif lainnya, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Oke guys, segitu dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.